السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jemaah salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada hal yang sangat penting di dalam kehidupan beribadah, yakni masalah istiqamah. Ketika ada sahabat bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasul, aku akan pergi jauh minta nasihat yang paling pokok, yang tidak perlu nasihat yang lain setelah dari ini." Maka Rasul mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah beriman kepada Allah lalu istiqamah. Ulama membedakan antara istiqamah dan mudawamah. Mudawamah itu rutinitas. Rutinitas yang kadang tidak dibangun dengan inovasi, tidak disempurnakan, pokoknya rutin. Rutinitas begitu dalam ibadah bagus. Karena Rasul bersabda, sebaik-baik amal adalah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah kelanggengannya walaupun sedikit. Tapi ada bahayanya. Kalau rutin tapi salah, maka kita akan kecewa di akhir. Maka istiqamah adalah rutinitas yang dibangun berdasarkan ilmu, rutinitas yang penuh dengan inovasi. Judul kita istiqamah dalam beribadah. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada 3 hal yang harus kita garis bawahi dalam hal istiqamah. Yang pertama adalah taqwim. Taqwim adalah membetulkan konsep ibadah secara teori maupun praktek. Ketika kita wudu tapi kita tidak tahu tata cara beristinja atau cebok, maka wudunya enggak sah. Ketika wudunya enggak sah karena kita enggak tahu ilmunya, maka salatnya sah apa enggak? Enggak sah. Ketika salat tapi baca Fatihahnya enggak benar, salatnya sah apa enggak? Enggak sah. Secara fikih demikian. Karena itu maka perlunya takwim, pelurusan. Diluruskan dulu ibadah kita kalau kita mau mendapatkan nilai. Misalnya ketika kita wudu harusnya seperti apa? Airnya suci, mensucikan, kemudian tartib, kemudian dia dengan niat yang sempurna, pelaksanaan yang sempurna. Ilmu itu mestinya harus kita ambil terlebih dahulu, tidak hanya sekedar basuh muka. Bahkan ulama-ulama mengajarkan demikian banyak berdoa. Ketika megang air saja pertama dia mengatakan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'i tahura. Maha suci Allah yang telah menjadikan air sebagai alat bersuci. Ketika kumur, Allah maskini min haudin nabi, ya Allah berikanlah kami telaga Nabi di akhirat nanti, la nad'u abada, yang sekali minum tidak akan haus selama-lamanya.
ketika basuh muka, Allahumma bayyid wajhi hina tabayyadu wujuhu wa taswadu. Ya Allah, putihkan wajahku ketika orang berwajah putih dan ketika orang berwajah hitam. Ketika basuh tangan sampai siku, dia mengatakan, Allahumma atini kitabi biyamini wa la bishimali aw mi wara'i dhahri. Ya Allah, berikanlah kitab amal dengan tangan kananku ini, jangan melalui tangan kiri ini. Sampai kaki kita berdoa juga, ya Allah, sabbitni ala sirat, sabbit qadami ala sirat. Teguhkan kakiku ketika melewati siratal mustaqim. Jadi wudu dipenuhi dengan doa. Bahkan ada orang yang wudu sambil ngobrol. Coba. Ketika salat juga harus sempurna. Misalnya, ketika Bapak salat di siang hari, baca Fatihah cepat apa lamban, Pak? Kalau bacaan imam tadi kan fasih, bagus, lagunya nikmat ya. Kalau kita salat, kalau siang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sah apa enggak salat begitu? Atau saya pertegas lagi, saya lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Bacaan Fatihah saya itu bagus apa enggak? Bagus. Tapi sah apa enggak? Enggak sah. Bacaan Fatihah begitu enggak sah. Salahnya di mana? Salahnya coba perhatikan, Bapak nilai. Alhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Sah enggak bacaan begitu? Betul apa enggak bacaannya? Salah, Pak. Kenapa? Karena diwasal, digandeng ayat satu dengan ayat yang lain, tidak menghidupkan huruf akhirnya. Mestinya Alhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Mestinya begitu. Tapi kan kita kalau baca pelan kan gitu tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, waladhdallin, amin, kan gitu ya. Ini enggak benar tuh Fatihah begitu. Coba, ada imam bagus banget, bacanya bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salah apa benar begitu? Saya tanyakan, akhir surat Fatihah itu amin atau dhalin? Akhir surat Fatihah itu amin atau dhalin? Dhalin. Tapi kenapa antara amin dan dhalin tidak dijeda? Misalkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu. Nah, jadi Fatihahnya juga harus diluruskan. Ada namanya Buya Hamka. Tahu Buya Hamka? Ketua Majelis Ulama dulu, orang paling pintar, orang paling disegani di Indonesia. Suatu ketika Buya Hamka keluar dari masjid, di situ ada anak namanya Asyuri yang cerita sama saya, Kiai Asyuri. Ketika Asyuri muda itu selesai asar di Masjid Al-Azhar, kemudian duduk di depan pintu masjid. Buya keluar, kemudian tanya, Nanda sedang apa? Sedang takrir, Buya. Oh, Anda hafal Quran? Insyaallah, Buya. Anda dari mana? Saya dari Magelang. Kenal dengan Kiai Kaswalani? Saya keponakannya, Buya. Masya Allah. Buya Hamka duduk karena yakin bahwa hafal Quran di Kiai Kaswalani berarti bacaannya mantap. Karena belajar di situ, Ustadz belajar itu Fatihah seminggu nggak selesai, Pak. Saking tertibnya dia ngajarkan. Akhirnya Buya duduk, tolong betulkan Fatihah, Buya. Asli mengatakan, nggak berani, Buya, maksud saya betulkan Fatihah, Buya. Enggak, betulkan Fatihah, Buya. Akhirnya Buya Hamka belajar Fatihah. Mana Fatihah Buya yang kurang benar? Iya, di kalimat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ Buya berulang-ulang belajar sampai benar. Coba, seorang ketua Majelis Ulama Indonesia, orang yang paling alim, mau belajar dengan anak muda Asyuri yang notabene memang dihafal Quran dan bacanya fasih banget.
Ya mas sekalian rahimakumullah, jadi yang namanya belajar membetulkan ibadah, meluruskan ilmu praktek untuk ibadah itu sifatnya wajib. Ya. Jadi kita mesti harus meluruskannya. Ya mas sekalian rahimakumullah, kalau sudah benar, wudunya sudah benar, bacaannya sudah, yang lainnya sudah benar, maka harus dijalankan berdasarkan ilmu. Iya, namanya iqamah. Ya, kalau yang pertama tadi adalah membetulkan, sekarang melaksanakan, namanya iqamah. Ya. Nah, ilmu yang sudah ada ini kadang kita juga nggak mau menjalankan seperti tadi. Fatihah kita sudah tahu bacaan yang benar, tetap saja Fatihahnya kita ngebut, salatnya kita ngebut. Dalam hal menjalankan iqamah ini, baik yang sifatnya syariat maupun akidah. Pak, kita itu kan orang beriman kan yakin bahwa ada takdir yang Allah tentukan untuk kita, betul? Betul Pak ya, Bu? Kita ini hidup dilingkupi dengan takdir. Ketika kita mendapatkan nikmat adalah takdir, ketika kita mendapatkan musibah juga takdir. Coba sekarang perhatikan, ketika kita mendapatkan musibah kita tidak bersabar, mendapatkan nikmat kita juga merasa kurang. Kira-kira orang seperti itu percaya dengan takdir apa enggak? Enggak. Kalau ada masalah dia komplain. Sebetulnya yang memberikan takdir itu siapa? Kan Allah. Berarti ketika kita komplain dengan masalah, hakikatnya yang sedang dikomplain adalah Allah. Kan gitu. Nah, secara akidah kita ini meyakini bahwa Allah lah yang menentukan segala-galanya. Maka ketika kita mendapatkan nikmat kita syukur, dapatkan musibah kita sabar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dia berada di tengah-tengah antara fatalism atau Jabariyah dan antara Qadariyah. Kita wajib usaha, tapi juga kita wajib berdoa. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kita wajib berusaha, tapi juga kita menyerahkan diri kepada Allah. Ketika kita sudah tahu konsep itu, maka usaha harus dimaksimalkan, kemudian pasrahnya kepada Allah juga harus dimaksimalkan. Dan itu kita tegakkan, sehingga orang yang sudah iqamah menegakkan ajaran yang benar ini secara terus menerus, maka dia benar-benar berada di akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau terlalu rasional, semua dirasionalkan, dan semua ada kalanya semua kalau hal yang buruk itu ini adalah ketentuan Allah, maka orang itu kadang-kadang Qadariyah, kadang-kadang Jabariyah gitu Pak. Jangan, kita mesti harus konsisten. Ada masalah, kita kembalikan kepada Allah dengan bersabar, tidak ada komplain. Ada nikmat kita syukuri juga datangnya dari Allah. Baik, sekarang sudah masuk yang kedua. Sekarang yang ketiga, yakni istiqamah. Pertama meluruskan, yang kedua menegakkan, baru yang ketiga istiqamah menjalankan secara rutin. Ya, menjalankan secara rutin penuh kehati-hatian. Ini namanya istiqamah. Menjalankan ibadah secara rutin penuh dengan kehati-hatian, ini namanya istiqamah. Nah, orang yang istiqamah itu khairun min alfi karamah, lebih mulia daripada 1000 keramatnya para wali. Orang istiqamah insyaallah menjadi kekasih sayang Allah. Allah mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang istiqamah, Allah menjadi pelindung dari dunia sampai di akhirat. Ayo kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu dia istiqamah, maka Allah menurunkan malaikat membantu dalam hidup kita, mendampingi hidup kita. Malaikat itu mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Pak,
jangan takut bu, jangan gelisah. Jangan takut, jangan gelisah. Jadi buah istiqamah, Allah menurunkan malaikat membimbing kita, mengatakan apa? Jangan takut, jangan gelisah. Bapak masih suka takut apa enggak? Ibu masih suka gelisah apa enggak? Tandanya belum istiqamah. Allah mengatakan nahnu awliya alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan gelisah. Pelindungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pelindungmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira saat yang paling menegangkan, paling mengkhawatirkan itu saat apa, Pak? Saat yang paling kita takut itu saat apa, Pak? Saat Israel datang mau mencabut nyawa. Takut apa enggak itu? Takut. Saat itu kita kaget karena Israel datang dengan tiba-tiba. Nah, saat itu menurut ulama datanglah malaikat yang mengatakan, Pak, jangan takut, dosamu diampuni, amal solehmu diterima. Masya Allah. Pak, jangan gelisah, anak dan istrimu dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau sudah ada begitu, takut apa enggak kita? Gelisah apa enggak mau mati? Kemudian kita nengok kanan, kemudian sebelah kanan itu kita lihat ada surga, rumah indah dan bidadari-bidadari surga. Saat itu Israel mencabut nyawa, kira-kira sakit apa enggak kira-kira? Nabi mengatakan begini, orang yang cinta kepada Allah maka dia ingin cepat berjumpa sama Allah, dan Allah pun ingin cepat berjumpa dengan dia. Aisyah menjawab, ya Rasulullah, kita semua pengen berjumpa sama Allah, tapi kita takut mati, belum siap untuk mati. Oh enggak gitu Aisyah. Artinya orang yang disayang oleh Allah itu ketika sakaratul maut melihat surga yang dijanjikan oleh Allah, lalu dia pengen cepat sekali masuk surga itu. Bapak-bapak milad bidadari yang cantik-cantik gitu, pengen cepat memiliki gitu. Dan Allah pun pengen cepat memberikannya. Itu makna hadis Nabi itu. Jadi orang yang istiqamah akan dibisiki oleh para malaikat, la takhafu wa la tahzanu, hidupnya akan bahagia dan dilindungi Allah dari dunia sampai akhirat. Yuk kita sempurnakan ibadah kita dengan melalui proses 3 tadi, yakni kita membetulkan ibadah, lalu kita iqamah menegakkan ibadah, lalu menjaga ibadah itu agar tetap baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.